Apa kabar teman-teman? Kembali kita bertemu di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan. Kita akan melanjutkan pelajaran tentang keaktoran. Apa yang harus dimiliki oleh seorang aktor untuk seni peran? Itu yang akan kita dalami soal tentang seni peran. Nah, teman-teman beruntung loh bisa belajar langsung dari aktor dan aktris teater yang hebat-hebat ini. Pemusik memainkan gitar, memainkan biola, meniup saksofon, itu instrumen mereka. Teman-teman aktor mau berakting, memainkan instrumen yang berupa tubuh dan suara selain rasa dan pikir, ya kan? Nah, untuk itu tubuh seorang aktor, seorang pelakon itu sebaiknya selalu siap. Kata orang, aktor membutuhkan tubuh yang sehat, kuat, dan lentur. Untuk sehat dan untuk kuat, banyak latihan-latihan senam ya, exercises yang kalian bisa pilih sendiri. Teater itu sebetulnya sebuah ilmu untuk kita mampu menggambarkan yang ada dalam pikiran kita itu. Misalnya ya, aku ingin. Nah, kalau aku ingin itu, kalau kita melangkah, naik tangga apa turun tangga? Biasanya kalau kata ingin itu, kita kan naik tangga tuh. Aku ingin, kan gitu. Lalu kita praktekkan dengan tubuh kita. Aku ingin. Ada rasa naik, matanya juga benar, tubuhnya juga benar, mulutnya dan suara kita juga benar. Gak mungkin aku ingin, kan gak mungkin, gak ada rasanya kan.
Aduh, capek deh. Aduh, capek deh. Lihat, gesture saya berbeda dengan aku ingin. Nah, jadi gini ya, pertama kali semua pun yang ingin kamu pelajari dan kamu lakukan, pusatnya adalah pernapasan. Jadi kamu tarik nafas kamu. Aku ingin. Ini pengendaliannya. Ini kan latihan nih kita nih, ya kan? Aku ingin, ini ku naik. Aduh, kenapa sih? Itu juga perlu kelenturan tubuh. Nah, untuk itulah sebabnya mengapa tubuh kamu harus dilatih. Di sini saya akan mencoba, bukan mengajari ya, memperbagi tentang jenis latihan tubuh yang berbeda. Sebagai awal, ini saya beri contoh. Di sini latihannya bukan untuk pelatihan dengan tenaga yang disertai pengejangan otot, tapi justru pelenturan, pelepasan. Ini saja. Ini kita seperti mau melepas tangan pergelangan. Saya ayunkan sampai semutan. Kaki juga begitu. Gitu ya, kanan juga. Nah, ini kalau tidak biasa digerakkan begitu, nggak bisa bergerak, nggak bisa seperti mau lepas. Itu kita lakukan. Kemudian torso ini juga perlu kita kendorkan. Kalau perlu aja juga dikendorkan, nggak apa-apa. Kayak lagi melawak, nggak apa-apa. Ya, gitu. Ini mungkin belum pernah teman-teman lakukan, atau mungkin sudah pernah. Yang penting saya mengingatkan, jaga keseimbangan kalau melakukan latihan tubuh. Jaga keseimbangan dengan latihan, antara latihan tubuh yang menggunakan pengejangan otot dengan latihan gerak yang halus, yang tidak menggunakan pengejangan otot. Pakai lagu yang paling enak. Bintang kecil, di mana bintang itu? Di atas kan? Di langit yang biru. Jangan kayak anak taman kanak-kanak, tapi kayak anak SMA. Bahwa ada wilayah atas, wilayah tengah, wilayah bawah. Nah, wilayah atas nggak mungkin kan cita-cita di bawah. Nah, kenapa lagu Bintang Kecil itu membawa tubuh kita kok dari duduk makin lama makin bangkit, makin lama makin berdiri, makin lama makin menjamah bintang. Aku ingin terbang dan menari. Lega ya kan, udah sampai nih kita di langit. Jauh tinggi ke tempat kau berada. Lihat badan saya, kan gak cuma nyanyi. Sereleweng bay, ucikat yang song-song. Lihat, saya terlatih juga kan tangan saya. Nah, jadi lagu itu hanya alasan mengajak, tetapi kamu gerakan seluruh jiwa, kamu gerakan seluruh hayali kamu, imajinasi kamu. Maka itulah yang dinamakan imaji. Itulah daya khayal dalam bentuk impian. Nah, itu kira-kira gitu deh. Pasti teman-teman bisa kok. Kini teman-teman jadi makin tahu kan? Karena itu teman-teman harus terus menyimak dan belajar lebih lanjut.
Tadi kita sudah membicarakan tubuh, ini perangkat dasar yang lain yang bersifat lahiriah adalah suara. Suara adalah juga instrumen kita, alat musik kita. Nah, untuk memainkan suara kita ini, mari kita lihat dulu ada apa sih di suara itu, di vokal itu, ada aspek apa saja di sana. Ternyata teman-teman ada aspek yang namanya volume atau keras lirih suara. Ha, 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 keras lirih suara. Ada aspek atau segi tinggi rendah nada suara. Ha, ha. Ada aspek yang lain lagi yang disebut timbre atau warna suara. Apa itu? Ini contoh gampangnya. Ini kursi kayu. Suaranya mengatakan, aku kayu. Ini lantai semen. Itu dia mengatakan, aku semen bukan kayu. Itu timbre atau warna suara. Nah, baik volume, lalu pitch atau tinggi rendah, dan warna suara bisa kita mainkan, bisa kita variasikan demi mendukung tokoh yang sedang kita mainkan, demi mendukung emosi-emosi tertentu yang sedang kita perankan, yang sedang kita mainkan. Tinggi itu tidak selalu berarti sama dengan keras. Keras dan tinggi itu berbeda. Tinggi tetapi lemah, lembut. Jadi tidak harus kalau tinggi itu keras. Tidak harus begitu. Begitu juga rendah. Bisa keras, bisa lirih. Jadi variasi antara tinggi, rendah, keras, lirih itu bisa kita mainkan. Tapi terlebih dulu, mari kita bedakan tinggi nada itu. Kita coba meniti, menaiki tangga nada dari rendah ke tinggi. Yang terendah bisa bersama-sama dengan saya. Oh, lalu kita naikkan satu nada ya. Teman-teman masing-masing coba temukan satu nada yang bisa teman-teman nyanyikan paling keras, volumenya paling keras, tetapi teman-teman merasa tidak perlu terlalu mengerahkan tenaga dan tidak memaksa leher ini bersih tegang. Itulah yang saya maksud dengan nada dasar. Kalau nada itu Anda gunakan sebagai dasar pengucapan Anda dalam berdialog misalnya, itu akan enak. Meskipun ada juga saatnya ketika kita harus menggunakan nada dasar yang berbeda. Kalau tokohnya menghendaki begitu, bagaimana lagi? Timbre pun bisa kita mainkan. Dengan memanipulasi ya, menggarap alat-alat ucap kita, bibir, hidung ya, lidah. Sekarang aku merasa betul-betul sudah puas. Wow, sekarang aku betul-betul merasa sudah puas. Oh, aku sekarang merasa betul-betul sudah puas. Berbeda-beda timbrenya dengan cara memanipulasi, mengubah-ubah alat-alat ucap kita.
Nah, teman-teman berada di mana? Jangan lupakan bahasa lokal. Sangat punya kearifan. Nah, mulai dari bahasa yang kalian punya. Seperti saya kan, karena saya dibesarkan di Jogja, ibu saya orang Sunda, ya kan? Tapi saya banyak belajar dari petatah petitih Padang. Nah, itu juga membuat saya memiliki moral pencarian itu dari Minang. Alam tak kembang jadi guru. Wah, alam terkembang menjadi guru. Nah, sabab buat yang muda lun bertanggung jawab. Be ana de gebang, be ana de selawat, itu bahasa Aceh. Ya. Rek kumaha deui? Poho pisan, poho deui. Rek naon maneh kabayan? Sunda. Beda-beda karakter. Ya kan, jadi persoalannya itu yang paling menarik dari aktor di Indonesia itu, teman-teman. Kita nggak bisa namanya Tengku Umar, logatnya Jawa, ya nggak bisa dong. Ya kan, namanya Tuanku Imam Bonjol, logatnya Ambon, kan nggak mungkin. Nah, jadi dengan demikian saya kira logat itu penting. Nah, teman-teman sudah mendengar penjelasan dan paparan yang menyenangkan tentang dasar-dasar seni peran dan keaktoran. Nanti teman-teman akan lebih banyak mendapat wawasan dan pengetahuan dari mereka. Terus ikuti dengan gembira pelajaran ini. Oke? Kalau kita belajar psikologi, namanya psikologi itu psike dan logos, ilmu kejiwaan. Nah, yang dibilang jiwa itu adalah sesuatu yang perilaku yang tampak dan yang tidak tampak. Nah, dikaitkan dengan seni acting, kita bisa membuat perilaku yang tidak tampak itu tertangkap oleh pemirsanya. Untuk itu kita perlu kemudian membayangkan, merasakan, mengembangkan perasaan dan penghayatan kita, dan itu kemudian akan bisa tampil mungkin tidak di dalam tubuh tapi dalam wajah. Misalnya aku naksir, maka aku mungkin bisa dengan lirikan mataku, kemudian dengan senyum di tahanku, nah, banyak cara. Ada kelengkapan keaktoran yang lain, kelengkapan dasar keaktoran yang lain yang tidak lahiriah sifatnya, yaitu pikiran dan perasaan. Nah, sebagai perangkat, sebagai instrumen, dia pun perlu kita kelola, perlu kita latih, perlu kita pertajam secara tekun, secara tidak kenal lelah. Karena apa? Gini teman-teman, kalau seorang penulis lakon, dia bercerita tentang tokoh-tokoh, tentang kejadian-kejadian yang menimpa tokoh-tokoh itu. Sebenarnya yang dia ceritakan, yang ingin dia sampaikan, bukan hanya kejadian-kejadiannya secara lahiriah itu. Bukan. Melainkan justru apa yang ada di balik yang lahiriah itu. Ada pikiran apa di balik peristiwa yang lahiriah itu? Ada perasaan macam apa di belakang yang tampak atau yang terdengar itu? Jadi ini masalahnya.
Sudah pernah tadi disinggung ya teman-teman bahwa kita perlu terus-menerus menumbuhkan sikap kritis, berani menanyakan mengapa setiap kali, mengapa, dan kita usut jawabannya sampai sejauh mungkin. Kalau itu kita lakukan, kita sebenarnya memasuki dunia yang sama dengan dunia penulis lakon. Karena penulis lakon itu menulis juga berdasarkan sikap kritis itu, pemikiran kritis dan perasaan tertentu yang dipunyainya tentang keadaan masyarakat misalnya, tentang keadaan kemanusiaan misalnya. Jadi penulis itu menggunakan pikiran dan perasaannya ketika menulis lakon yang akan kita mainkan. Alangkah baiknya kalau kita menyamakan gelombang. Kita juga mengaktifkan pikiran, kita juga memperpeka perasaan. Itu perlunya seorang aktor, seorang pemeran terus-menerus melatih dan mengelola daya pikir dan daya rasanya. Saya kalau tanya tentang latihan melatih rasa adalah itu saya begitu peran itu saya terima, maka kira-kira 3/4 hidup saya adalah untuk itu. Dan kemudian saya serapi apa yang ada di sekeliling saya serapi, saya tangkap, saya simpan, kemudian saya gulat seperti saya mendapatkan ingredients bumbu-bumbuan baru, kemudian saya bikin ramuannya di dalam sini, kemudian oke, saya akan menampilkannya seperti ini. Lalu kemudian saya akan tanyakan kepada sutradaranya, setuju nggak kalau saya melakukannya seperti ini? Dalam hal daya rasa itu, mungkin perlu saya ulang, yang sangat kita perlukan adalah daya empati. Daya untuk memahami dan ikut merasakan perasaan orang lain. Itu dia. Kalau kita mengembangkan empati kita, wah, itu sudah poin yang menguntungkan untuk memajukan kualitas atau mutu acting kita. Saya nyanyi di Bali, di Banjar ya. Satu-satu aku sayang ibu. Tapi satu, kenapa satu-satu? Mesti dua-dua sayang bapak tuh. Dada satu-satu aja. Bagaimana Pak Slamet nih? Pandai tapi bodoh. Sih. Bagaimana saya tidak bisa menirukan suara mereka? Saya makan di rumah mereka. Saya minum di rumah mereka. Saya tidur di rumah mereka. Asing kengkeng tak baca-baca. Apa susahnya sih menghargai orang? Rendah hati. Kenapa? Itu yang saya bilang, knocking the door. Ketuk pintu. Anybody home? Ada orang di rumah? Ada. Siapa? Cina. Ya jangan pakai bahasa Arab. Kan begitu. Ya kalau ketuk pintu siapa? Orang Arab, ya jangan pakai bahasa Cina. Pasti nggak akan terjadi emotional relation. Nah gitulah Dek. Jadi sebetulnya ilmu tuh di sekitar kalian. Ilmu tuh tinggal seperti udara, kamu hirup aja. Itu semuanya ilmu itu. Cuman siapa yang menghirup, kan itu yang penting. Kalau yang menghirup adik-adik dan teman-teman yang sekarang ngikutin acara ini, kan udah diajarin tuh. Buka mata, buka telinga, buka hati, buka perasaan. Tolong dong, jangan ada yang lewat begitu aja. Nah mulai hari ini, coba rasakan. Jadi seorang aktor harus mengembangkan potensi yang dimilikinya. Untuk mengembangkan potensi itu, seorang aktor harus berlatih dengan disiplin. Berlatih, berlatih, berlatih. Itu kata kuncinya. Semoga teman-teman yakin kalau berlatih teater itu sangat menyenangkan. Sampai jumpa di kelas berikut yang lebih menyenangkan.
Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi Scott Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan di sini bisa dievaluasi dan tidak. Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa, iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis Tulcenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone Tulcenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Seperti biasa, beragam menu-menu kuliner akan kami hadirkan untuk Anda supaya menjadi rekomendasi Anda mencari menu kuliner pilihan. Tentunya bersama saya, Cahyani Dean. Informasi pertama dari Kabupaten Lebak, pemirsa. Daerah ini menjadi salah satu penghasil gula merah dan gula merah aren terbaik yang ada di Kecamatan Cigemblong. Hampir setiap hari gula merah dan gula aren dihasilkan oleh para perajin yang ada di wilayah ini. Kemudian gula aren ini didistribusikan ke wilayah lainnya seperti Banten, Jakarta, dan ke wilayah lainnya. Inilah proses awal pembuatan gula aren merah di salah satu sentra pembuatan gula aren di Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Banten.
Kecamatan Cigemblong menjadi salah satu daerah yang menjadi produsen gula aren di Kabupaten Lebak. Selain 10 kecamatan lainnya, di antaranya Kecamatan Sobang, Lebak. Melimpahnya bahan baku pembuat gula aren ini menjadikan Kabupaten Lebak sebagai daerah penyuplai terbesar gula aren. Salah satu perajin gula aren, Rustaya, mengatakan warga di Desa Cibungur sudah puluhan tahun memproduksi gula aren tersebut, bahkan turun-temurun sudah menjadi tradisi. Menurutnya tidak perlu keahlian khusus untuk membuat gula aren tersebut. Sudah berapa lama jadi pengrajin gula? Udah lama. Dari sejak kapan? Semenjak masih kecil, mengikuti orang tua gitu. Oh, jadi waktu pas kecil sering ikut-ikut orang tua? Iya. Bisanya cuma lihat-lihat aja. Oh, lihat prosesnya? Iya, lihat prosesnya. Itu lihat proses awalnya emang dari orang tua langsung? Dari orang tua langsung. Lihatin orang tua, misalnya orang tua ngolah gula aren gitu ya. Cuma lihatin gitu. Terus orang ngajar sendiri bisa gitu. Saya pernah diajarin orang tua. Dalam sehari, Rustaya bisa menghasilkan 10 sampai 20 buah gula aren atau biasa disebut 2 kojor. Satu kojor yang berisi 5 buah gula aren ini biasa dijual dengan harga Rp30.000. Warga biasanya menjual hasil olahan gula aren tersebut ke Pasar Cikupa yang masih berada di Desa Cibungur. Di sana para pembuat gula aren dari berbagai daerah di Kecamatan Cigemblong datang untuk menjajakan gula aren hasil produksi lokal dan pembuatannya pun masih secara tradisional. Yusef Kurnia, Jopos TV, Lebak, Banten. Selanjutnya pemirsa, ada sepasang suami istri petani gula aren di Desa Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara yang tetap bertahan menjaga kualitas gula aren mereka. Dan mereka ini sudah 30 tahun memproduksi gula aren yang dibuat dengan cara tradisional tanpa menggunakan bahan kimia. Indonesia, negara yang dilewati garis khatulistiwa ini, menyimpan berbagai macam pohon dengan segala pemanfaatannya. Provinsi Sulawesi Utara juga banyak ditumbuhi pohon enau atau warga di sini menyebutnya pohon seho. Tanaman jenis palma ini sangat dimanfaatkan oleh warga Buminyur Melambai dengan membuat gula aren atau gula merah. Salah satunya Opak Pandey dan Omak Nona di Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Kedua petani gula aren ini bukan sekedar petani dadakan. Kedua pasangan suami istri tersebut sudah menjadi petani gula aren sejak 30 tahun yang lalu. Di tengah ganasnya bumi yang sedang berpandemi, keduanya saling membantu untuk menyambung hidup di hari tuanya. Proses pembuatan gula aren terbilang cukup mudah. Hanya mengambil air nira yang manis untuk menjadi bahan utama membuat gula, yang kemudian dimasak pada kuali yang lumayan besar selama kurang lebih 3 hingga 4 jam. Ya, Opa, jadi yang bikin gula merah itu bagus dengan nyada apa DP faktornya? Ya bagus, supaya ini ada campuran. Oh, berarti ada yang suka ada campur? Ya, ada pakai lain, campuran pepaya atau semiki. Kalau begitu jadi banyak itu tapi tawar. Langsung manis. Banyak tetap di cookies. Iya, pantasan sama yang gula-gula rupa Jawa. Ada gula-gula Jawa begitu kan enggak manis. Iya. So campuran pepaya masa itu atau semiki. Semiki orang kupat. Kalau dorang Opa di sini memang masih pakai asli ya, cuma gula saja dan enak campur. Dalam satu kali panen air nira atau air saguer, Opak Pandey mampu membuat gula merah hingga 15 biji yang dijual dengan harga yang murah hanya
hingga Rp15.000 per bijinya. Untuk kualitas, gula merah yang diproduksi oleh Opak Pandey dan Oma Nona berkualitas baik yang dibuat dengan cara tradisional tanpa memakai bahan kimia campuran. Nah, gula merah atau gula aren mempunyai rasa yang manis, sama seperti kedua pasangan suami istri ini yang mempunyai kisah manis untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV. Harmoni hubungan industrial pekerja dan pengusaha adalah kunci dan kesejahteraan bersama. Sampaikan harapan Anda terkait hubungan industrial di sekitar Anda dalam video pendek dalam rangka May Day 2025. Total hadiah jutaan rupiah. Berikut persyaratannya. Kirim karya video dan identitas diri melalui link video BLT konten video May Day 2025 paling lambat 27 April 2025. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler, ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok Pitu hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Sebuah toko di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur dikenal sebagai toko kopi legendaris di kalangan warga ibu kota Jakarta nih pemirsa. Meski masih mempertahankan bisnisnya hingga kini, toko Sari Murni menjual berbagai jenis kopi terbaik Nusantara. Minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Tak heran di Indonesia, kedai kopi banyak bermunculan. Kini, rasanya tidak sulit menemukan kedai kopi modern hingga konvensional yang menjual secangkir kopi. Keberadaan toko kopi Sari Murni bisa menjadi sebuah bukti bahwa budaya menikmati kopi sudah mengakar sejak lama di Indonesia. Toko kopi yang menjual biji hingga bubuk kopi ini sudah ada sejak 1952. Awalnya, toko kopi legendaris ini sempat berpindah-pindah tempat, mulai dari berjualan di bawah pohon di dekat stasiun Jatinegara, hingga akhirnya menetap di sebuah ruko, masih di kawasan yang sama. Zaman dulu orang tua saya ngajak abangnya terus ngajak adiknya, jadi 3 saudara ya. 1952 lah. Tapi dulu posisi kan bukan di sini, di dekat stasiun, tapi pinggir jalan di bawah pohon sengon. Terus ya tahun 72 pas PJK bangun pindah ke sini, 74 pindah dekat stasiun lagi. Sekarang dibongkar ya balik sini lagi. Toko kopi yang saat ini dikelola oleh generasi kedua menjual kopi-kopi fresh atau kopi yang baru saja digiling tanpa pengawet.
Kopi yang dijual di toko ini berasal dari biji kopi terbaik yang ada di Nusantara, dengan jenis Robusta dan Arabica yang didatangkan dari Sulawesi. Dari Sulawesi dan Sumatera, cuma 2 sih, kita cuma Sulawesi sama Sumatera. Iya, yang kalau Sulawesi ya biasanya Toraja buat Arabicanya, tapi kalau yang Robustanya kan dulu Sulawesi juga ada, tapi kalau Gayo ya Sumatera yang Arabicanya. Ragam jenis kopi ini dijual mulai harga Rp60.000 hingga Rp200.000 per kilogramnya. Toko Sari Murni ini tidak hanya menyediakan bubuk kopi, konsumen juga bisa membeli biji kopi yang diinginkan, baik murni maupun campuran lebih dari 1 jenis biji kopi. Tidak hanya usianya saja yang telah capai 70 tahun, toko ini juga masih menggunakan alat penggiling kopi tua setiap hari. Oh, ini dari zaman dulu, Pak. Dari orang tua saya udah umurnya sama saya tuan mesin gilingnya. Tapi ya mesin giling, kalau teknologi sih serasa hampir sama aja, cuma yang sekarang punya mungkin lebih banyak variasinya deh, bisa langsung misalnya mau mesin bikin cappuccino atau espresso gitu. Biasanya tinggal disetel langsung, dia ngatur sendiri buat kekasaran. Toko Sari Murni buka dari Senin sampai Sabtu sejak pukul 9.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Toko Sari Murni menjual kopi dengan merek Bintang Mercy atau lebih dikenal masyarakat dengan kopi cap sedan. 70 tahun usia bisnis ini, toko kopi legendaris di ibu kota masih akan terus menghadirkan bubuk dan biji kopi terbaik bagi para pecinta kopi. Devri Novaldi, Seto Pratomo, JPM TV. Sebuah kedai kopi di Depok, Jawa Barat menawarkan pengalaman ngopi di pagi hari dengan cara berbeda nih pemirsa, yaitu ngopi sambil berjemur. Nah, kira-kira seperti apa ya ngopi sambil berjemur? Kita lihat yuk liputannya berikut ini. Pandemi seperti saat ini, kita harus pintar-pintar jaga kesehatan. Nggak melulu harus berolahraga yang berat, bisa juga dengan sedikit meregangkan otot sambil berjemur. Nah, sekarang saya akan mencoba berjemur dengan cara yang berbeda. Penasaran? Mari ikuti saya. Kedai Nyambi Kopi di Depok, Jawa Barat ini sejak sepekan terakhir menawarkan paket berjemur sambil ngopi seharga Rp50.000 per orang. Sebelum datang, Anda wajib mendaftar melalui formulir online di media sosial Nyambi Kopi untuk memilih hari dan jam kedatangan. Tersedia 3 sesi, yaitu pukul 8 hingga 9 pagi, 9 hingga 10 pagi, dan 10 pagi hingga 11 siang. Selamat pagi, Mbak. Halo, selamat pagi. Udah order, Mbak, atas nama Yuli. Jam berapa? Jam 9 sampai jam 10. Pakai jemur ya? Iya. Oke, pembayarannya mau tunai apa non tunai? Non tunai aja. Untuk scan QR langsung di scan di bawah aja. Oke. Setelah pelayan memberikan matras, Anda dapat langsung berjemur di halaman samping kedai dengan durasi hingga 1 jam. Sambil berjemur, Anda bisa sedikit meregangkan otot. Namun, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan saat berjemur di ruang publik. Pertama, pastikan menggunakan pakaian yang nyaman untuk Anda bergerak. Jangan melepas masker. Anda juga dapat memanfaatkan media sosial untuk mencari referensi gerakan sederhana yang dapat dilakukan sambil berjemur. Batasi durasi berjemur 15-20 menit. Terakhir, berjemurlah 2 hingga 3 kali seminggu. Berjemur sambil ngopi tercetus dari pemilik kedai, Andri B. Ia turut terdampak kebijakan PPKM. Untuk
menarik minat konsumen, antri pun putar otak. Ini mungkin baik untuk diaplikasikan sebagai bentuk nyata dari konsep-konsep gaya hidup sehat kan gitu kan. Dimana kadang ngopi itu identiknya sama nongkrong hanya seperti itu aja. Nah, saya berpikir ini mungkin baik untuk dijadikan program ini gaya hidup sehat gitu kan, berjemur sambil ngopi. Dari membeli paket berjemur seharga Rp50.000, Anda mendapat pinjaman matras, segelas kopi, air mineral, dan makanan ringan. Mencari suasana baru saat berjemur inilah yang menarik minat Muhammad Mufti. Kadang kegiatan kita itu aja, nggak ada salahnya. Di samping kita nyari kesehatan juga buat diri kita, nyari suasana baru sambil menikmati kopi di bawah sinar matahari juga. Jadi refreshing buat diri sendiri juga lah. Paket berjemur sambil ngopi dibatasi hanya untuk 5 orang dalam satu sesi. Ini dilakukan agar di tengah pandemi protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Berjemur di pagi hari dapat meningkatkan vitamin D di dalam tubuh sehingga fungsi otot dan juga syaraf lebih terjaga dan dapat membentuk imun. Dan tidak ada salahnya untuk turut melariskan usaha para pelaku UMKM yang terdampak pandemi ini. Dan sekarang saya mau lanjut nyeruput kopi saya dulu ya. Dari Jakarta, Yuli Horisman, Aris Sandi, CPM TV. Sekali Anda bersama kami karena bukan kami namanya kalau tidak ada solusi. Yang tadinya kakinya harus diamputasi, dia balurkan itu Blue 99, itu lama-kelamaan dalam 2 bulan sembuh. Di dalam suatu larutan yang kemudian dia menyerap ke dalam. Nah, dengan merangsang daerah-daerah yang merefleksikan semua organ tubuh, itu semua organ mendapatkan manfaatnya. Langsung beli, langsung merasakan manfaatnya yang luar biasa. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho Ron, tak bedheki. Kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Iso. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul cetak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone tul cetak. Nonton sampe dijamin penak CTV. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Pemirsa, jika Anda berkunjung ke Desa Daun, Sangkapura, Gresik, Jawa Timur, Anda wajib nih mencoba ragam hidangan lobster di restoran ini. Nah, karena selain Anda bisa menyantap hidangan lobster, Anda juga disuguhkan pemandangan menarik.
Bila Anda berkunjung ke Pulau Bawean, tentu saja selain disuguhi pemandangan alam, tak lengkap bila tak mencicipi lezatnya lobster. Bila di kota besar, harga satu lobster dibanderol jutaan rupiah, namun di Desa Daun, Sangkapura, Gresik, Jawa Timur jauh lebih murah. Seperti di rumah makan Mak Iza di pinggir sawah Desa Daun. Di sini tersaji ragam menu lobster, mulai dari sop, lobster goreng, serta lobster kela merah. Yang sering diburu penikmat kuliner tentu saja sop lobster. Untuk satu lobster ukuran sedang dibanderol Rp150.000, sementara ukuran besar Rp250.000. Satu porsi lobster bisa dinikmati beberapa orang. Orang yang mau masak Apa aja biasanya kalau lobster? Dimasak apa aja? dimasak sambal pedas, ada sambal manis, ada sambal tomat, ada kelacelo, ada pecik-peciknya, bumbu jahe. Oh gitu, itu yang khas Bu ya? Khas. Itu biasanya yang kesini orang dari mana aja Bu? Banyak macam-macam. Dari Tambak ada Sangkapura, orang itu Pudakit. Banyak Bu ya? Semua masakannya mantap. Saya paling suka sama lobsternya. Gitu. Lobsternya gini-gini masih fresh. Harganya gimana Bu? Harganya terjangkau. Terjangkau ya? Ibu memang sudah sering sih? Sering. Biasanya sekipil. Namun ingat, jika menyantap lobster harus menimbang faktor kesehatan karena lobster tinggi kolesterol. Muhammad Amin, JTV, Gresik, Jawa Timur. Pemirsa, menikmati kuliner ala restoran Anda bisa dapatkan di kedai makan-makan yang ada di Kecamatan Bululawang. Di tempat ini bermacam kuliner restoran yang disajikan oleh Chef Bintang 5, namun dengan harga yang bersahabat di kantong. Menikmati kuliner dengan kualitas mewah dengan harga yang merakyat kini bisa dinikmati masyarakat Kabupaten Malang. Konsep itu disajikan kedai makan-makan. Kedai makan-makan ala Resto Bintang 5 ini berlokasi di Jalan Raya Krebet Sengrong, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Di sini, kedai makan-makan mengkonsep tempatnya begitu kekinian ala milenial. Kedai ini berkolaborasi antara Chef Bintang 5 dan jebolan audisi pelawak Indonesia Joni Hermanto. Mereka membuat konsep kuliner Bintang 5 dengan harga merakyat yang tidak lupa tetap menjaga kuliner asli Indonesia. Seperti yang diperagakan oleh Chef Albert Mardianto Robot dalam penyajian kuliner nasi kebuli dengan bahan-bahan yang diimpor, namun harga yang dipatok dari Rp10.000 hingga Rp35.000 per porsi. Sementara untuk makanan penutup atau dessert dimulai dari harga Rp15.000 saja. Jadi kita ingin membawa makanan-makanan yang tadinya hanya orang-orang yang yang spending money-nya tinggi, tapi makanan ini bisa dirasakan dengan orang-orang yang spending money-nya tengah-tengah, tidak terlalu tinggi. Kedai makan-makan mengutamakan sajian makanan ala Bintang 5 namun terjangkau. Kedepan, kedai makan-makan memberikan tawaran kepada masyarakat luas yang ingin bermitra. Khairul Anwar, JTV Malang, Jawa Timur. Pemirsa, biasanya mie ayam itu disajikan di atas mangkuk kecil. Nah, kali ini berbeda nih, mie ayam dihidangkan di atas wajan. Kira-kira seperti apa ya mie ayam yang dihidangkan di atas wajan? Kita lihat bersama yuk liputannya berikut ini. Bila biasanya mie ayam disajikan di atas mangkuk atau di atas hot plate, tapi berbeda dengan mie ayam kedai mertua yang berada di Jalan Ki Ageng Surodipoyono, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Mie ayam ini justru disajikan di atas wajan kecil berdiameter 15 cm.
Sekilas mie wajan ini memang terlihat unik. Bagi pengunjung yang ingin menikmati mie ayam ini akan disuguhkan di atas wajan dengan aneka topping yang beragam dan dapat dipilih sesuai pilihan. Aris Yudhiawan, pemilik warung mie wajan, mengatakan terinspirasi membuka mie ayam wajan saat dirinya membuat mie ayam di rumah. Aris yang pernah menjadi karyawan mie siap saji di Kota Madiun tersebut mengaku ingin berjualan mie ayam dengan konsep penyajian yang berbeda dengan wajan. Ini kita buat sendiri. Sehari laku berapa porsi mas ini selama 5 hari ini? Untuk yang ya kurang lebihnya 50 porsian. Ya itu sekiranya soalnya ini yang Eka Wulan, pecinta kuliner dari Madiun, saat mencoba menikmati mie wajan mengatakan tertarik setelah melihat foto sajian mie wajan di media sosial yang menurutnya unik. Hal senada juga dikatakan Sri Mulyani dari Pacitan yang penasaran dengan mie wajan yang menurutnya di Kota Madiun dan sekitarnya belum ada. Ada yang dikasih mie ayam kepala, mie ayam ceker, kemudian juga mie ayam sayap, mie ayam telur puyuh. Ini juga menurutku beda lah kalau dibanding dengan mie ayam lainnya gitu. Kalau di Madiun saya rasa baru ini sepengetahuan saya ya. Kalau yang lainnya belum ada sih. Kalau menurutku ini ide yang kreatif. Apa ya, toppingnya mungkin lebih banyak. Terus ini sih apa? Ini loh mas, wajan. Ini saya tuh baru nemuin ini. Saya kan sering muter-muter di beberapa daerah. Mie ayam biasanya kan diwadahi mangkok gitu ya. Dan menurut saya ini unik kayak gitu. Kalau rasa the best, enak sih menurut saya, rekom gitu. Harga mie ayam wajan ini seporsinya mulai Rp8.000 sampai Rp12.000. Mie wajan Kedai Mertua buka mulai jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Ega Patria, JTV Madiun, Jawa Timur. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok Pitu hanya di JTV. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Yahut. CTP 1